dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Monitor Mudik kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik dan arus balik di sejumlah wilayah oleh tim liputan Metro TV. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari dan inilah Monitor Mudik 2026. Pemirsa, jalur arteri dan pantura ramai lancar, meskipun begitu kondisi lalu lintas terus berubah setiap jamnya. Sementara itu PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi gelombang kedua puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan berlangsung pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Walau masih berlangsung 2 hari lagi, hingga saat ini Pelabuhan Bakauheni masih ramai oleh pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Fania Liu dan juga ada rekan Heinrich Tera dan juga juru kamera Adi Joy dari Pelabuhan Bakauheni. Kita akan ke Fania terlebih dahulu. Fania, bagaimana situasi terkini di jalur arteri Pantura? Selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari jalur arteri Pantura begitu, dan menurut pantauan kami ini untuk kondisi lalu lintas di jalur arteri Pantura baik yang mengarah ke Jakarta ataupun juga ke Jawa Tengah, maksud kami ini ramai lancar dan juga tidak ada kepadatan khusus yang terjadi karena adanya arus balik. Dan menurut pantauan kami ini juga untuk warga lokal sendiri ini sudah kembali beraktivitas kembali, ini ada yang sudah mulai berangkat bekerja, ada juga bagi sebagian dari mereka yang sudah mulai kembali berdagang, dan juga kami melihat di sini sudah mulai ada transportasi umum yang kembali beroperasi. Dan menurut pantauan kami ini sejak H+1 Lebaran ini terlihat untuk arus lalu lintas di jalur arteri sendiri ini berubah-ubah begitu. Pada pagi hingga siang hari ini kedua jalur baik yang menuju ke Jakarta ataupun juga sebaliknya ini terpantau ramai lancar. Namun untuk sore hingga malam hari terpantau padat merayap yang mengarah ke Jawa Tengah begitu. Dan hal ini disebabkan karena warga lokal yang memiliki jadwal libur yang berbeda-beda. Dan menurut petugas keamanan setempat, dan hal ini terjadi karena memang setiap tahunnya, jadi ini bisa dibilang fenomena setiap tahunnya begitu bagi saat-saat mudik Lebaran. Dan untuk mengurai, maksud kami upaya mengurai kepadatan, ini nantinya akan diberlakukan sistem buka terhadap jalur putar arah balik bagi para pemudik. Dan ini nantinya akan diberhentikan juga ketika keadaan sudah kembali normal ataupun juga sudah terurai begitu. Jadi bisa dikatakan ini sifatnya situasional begitu ya. Dan tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari pihak kepolisian setempat. Ini juga pihaknya mengatakan untuk volume kendaraan sendiri ini belum terhitung begitu, tetapi untuk jumlah volume kendaraan yang menuju ke Jakarta, Bandung dan juga sekitarnya ini diprediksikan menurun pada tahun ini jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya begitu. Lalu juga karena arus lalu lintas yang ramai lancar, ini pihak kepolisian juga menghimbau untuk menjaga jarak aman antar kendaraan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini sejak arus mudik ini terpantau sudah ada sejumlah kecelakaan yang terjadi di jalur arteri Pantura maupun di ruas tol sendiri begitu Jessica. Saya kembalikan ke studio. Baik, dari Fania kita beralih ke Tera. Tera, bagaimana situasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni saat ini? Selamat sore Jessica dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini Pelabuhan Bakauheni Lampung masih diramaikan oleh para pemudik yang hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten. Dan berdasarkan informasi yang telah kami dapat dari posko angkutan Lebaran, pada tanggal 26 Maret dari jam 12 malam semalam hingga jam 12 siang ini sudah ada sebanyak 36.000 penumpang baik yang ada di dalam kendaraan maupun juga penumpang yang melakukan perjalanan melalui jalan kaki, yakni ada sebanyak
36.000 dan ini mengalami penurunan sebanyak 7% dari periode yang sama pada tahun 2025 lalu. Dan juga untuk kendaraan ada di angka sekitar 8.000 lebih kendaraan yang telah melakukan penyeberangan. Angka ini juga mengalami penurunan sebanyak 20% dari periode yang sama tahun lalu. Oleh karena itu, untuk arus balik di saat ini, pihak SDP mengindikasikan bahwa memang saat ini masih mengalami penurunan, namun pihak SDP akan memprediksi puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret mendatang. Jika kami akumulasikan dari H+1 Lebaran hingga hari ini sudah ada sebanyak 400.000 lebih penumpang baik yang ada dalam kendaraan maupun juga penumpang pejalan kaki yang telah melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dan berdasarkan data yang telah kami terima hingga saat ini masih ada sekitar kurang lebih 50% lagi penumpang yang masih ada di Pulau Sumatera atau mereka yang belum balik ke Pulau Jawa hingga saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, di gelombang kedua nanti pada puncak arus balik yang terjadi pada tanggal 28 hingga 29, pihak SDP menerapkan dua skema, yakni adanya skema single ticketing, di mana skema ini adalah penghapusan harga kapal yang tadinya ada dua jenis, yakni jenis reguler dan juga jenis ekspres. Dan ini pada saat ini jenis tiket harga ekspres itu dihapus, mengingat pada saat ini agar tidak ada penumpukan di dermaga-dermaga tertentu maupun juga di salah satu titik tertentu. Mengingat hingga saat ini dari 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Bakauheni seluruhnya dapat difungsikan oleh para pemudik yang hendak melakukan penyeberangan. Dan untuk skema yang kedua, adanya skema dari delay system dan juga buffer zone yang diterapkan di kilometer 49 hingga kilometer 20. Dan untuk sementara demikian, Jessica, yang dapat kami sampaikan terkait arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Tera dan rekan Fania atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, untuk laporan informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Randi Alfaras dari Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, saat ini saya berada di Bandara Juanda Sidoarjo, yang mana ini menjadi salah satu titik dari keberangkatan para pemudik yang berasal dari wilayah Jawa Timur untuk menuju ke berbagai daerah, baik yang di Pulau Jawa maupun di luar pulau lainnya. Dan saat ini memang kondisi dari Bandara Juanda Sidoarjo sudah ramai, dipadati oleh para pemudik yang sudah siap untuk berangkat ke kampung halaman mereka demi bisa berkumpul dengan keluarga untuk memanfaatkan momentum Lebaran kali ini. Nah, di tengah kepadatan para pemudik yang berada di Bandara Juanda, saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu pemudik yang sudah siap berangkat mudik ke kampung halamannya. Halo Ibu, boleh izin berbincang dengan Metro TV, Bu? Ibu dengan Ibu siapa? Tati. Ibu Tati. Ibu dari mana dan mau kemana, Bu? Dari Bojonegoro mau ke Samarinda, Mas. Oke, Ibu persiapannya untuk mudik nih apa aja, Bu? Persiapannya ya badan sehat, jasmani rohani. Oke, Ibu dari Bojonegoro ya, Bu ya? Udah berapa lama, Bu, di Bojonegoro? Di Bojonegoro sejak kecil sudah di Bojonegoro. Oke, udah berapa lama, Bu, nggak pulang ke Samarinda? 2 tahun, Mas. 2 tahun. Oke, berarti pulang ke Samarinda tujuannya mau apa, Bu? Mau Lebaran, Mas. Biar ramai sama anak cucu. Lebaran ya, Bu ya? Iya. Oke, Bu. Apa, Bu, momentum Lebaran yang paling teringat, Bu, selama di Samarinda? Ya kumpul sama keluarga, makan-makan yang macam-macam lah pokoknya. Diajak jalan-jalan sama anak-anak sama cucu. Oke, Ibu harapan apa, Bu, di Lebaran kali ini? Ada gak harapan yang Ibu simpan gitu? Harapannya panjang umur, sehat terus supaya bisa jalan-jalan terus. Bisa kumpul sama keluarga. Oke, Ibu. Nah, sebagai bentuk dukungan, Bu, untuk para pemudik, ada bantuan dari Super dan juga Metro TV untuk membantu perjalanan mudik, Ibu. Iya, alhamdulillah. Terima ya, Bu. Nah, selain itu ada juga permen Super yang bisa bikin melek selama perjalanan mudik. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya, Bu. Ibu, terima kasih. Semoga hati-hati di jalan ya, Bu. Ya pemirsa, memang momentum mudik kali ini banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat yang hendak berkumpul dengan keluarga mereka. Terlebih di Bandara Juanda juga sudah banyak sekali para pemudik yang sudah siap berangkat menuju ke kampung halaman mereka. Dan bagi Anda yang hendak menuju atau berangkat mudik, dihimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan juga keselamatan sehingga Anda bisa sampai di lokasi tujuan sehingga bisa berkumpul dengan keluarga tercinta di momentum Lebaran kali ini. Kembali ke Anda di studio. Super, meleknya jreng, langsung on lagi.
Pemirsa, perbarui terus informasi seputar arus mudik dan arus balik dalam Monitor Mudik dan seluruh platform media sosial Metro TV. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh